Halo Jess, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Jess. Masih bersama Cebong di sini. Kali ini kita akan merekap film yang berjudul Himura Kenshin The Beginning. Yuk, jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya dan Di sini diperlihatkan kelompok dari Tsushima yang membela kesogunan sedang menginterogasi Kenshin yang diduga menyerang temannya. Saat temannya datang dengan banyak luka dan disuruh melihat apakah orang ini yang menyerangnya, dia pun tidak tahu pasti wajah orang tersebut karena keadaan sangat petang. Ternyata di sini Kenshin sengaja menyerahkan diri untuk membunuh semua orang Tsushima tersebut. Setelah pembunuhan itu terjadi, datanglah Saito, pemimpin kelompok ketiga dari Shinsengumi. Dia di sini menyelidiki tempat itu, dan salah satu bawahannya mengatakan kalau Kenshin-lah pembunuhnya. Latar film pun berpindah, dan dimana semua film Kenshin pasti ada scene ini, yang intinya Kenshin membantai seluruh pendukung di era kesogunan, dan dimana Kenshin mendapat luka pertama di pipinya karena tebasan dari Akira Kyosato. Dia juga yang akan menjadi suami Tomoe. Shin pun menampilkan Kogoro Atsura, pemimpin klan dari Batosai. Di sini, Kogoro memperingatkan Kenshin untuk lebih berhati-hati dengan Shinsengumi yang dipimpin Saito, karena Kenshin menjadi incaran setelah membunuh ratusan pengikut Shogun. Katsura pun mengatakan ini untuk era baru dan kehidupan yang damai. Dia bermaksud untuk menguatkan mental Kenshin. Film pun dibawa 1 tahun ke belakang, di mana awal mula Katsura merekrut Kenshin untuk dididik menjadi pembunuh berdarah dingin, bertujuan untuk revolusi dan menggulingkan era kesogunan. Film pun berpindah pada saat ini, di mana Kenshin sedang minum ciu, dan datanglah Tomoe, wanita yang akan menemani Kenshin sepanjang film ini. Saat Tomoe minum ciu, dia digoda 2 pria yang mengaku patriot dari Shogun. Kenshin pun merasa terganggu dan langsung mengusir orang tersebut. Lalu dia pun langsung pergi. Saat keluar dari tempat itu, Kenshin dihadang 2 pria tadi karena tidak mau diremehkan. Saat akan menyerang Kenshin, dari belakang muncul orang misterius yang membunuh mereka berdua dan akan membunuh Kenshin. Pertarungan pun terjadi. Saat Kenshin membunuh penjahat tadi, ternyata Tomoe menyaksikan itu. Dari sinilah Kenshin mengajak Tomoe bersamanya karena tak ingin ada saksi mata. Keesokan harinya, Kenshin mencari Tomoe, dan ternyata Tomoe sedang sibuk dengan pekerjaannya di penginapan. Ternyata Tomoe sudah lama bekerja di penginapan itu. Lalu Kenshin pun menyuruh Tomoe untuk pergi. Tomoe pun menjawab karena sudah tidak ada tempatnya untuk pulang, dan menyinggung kejadian semalam. Kenshin pun berkata kalau dia tidak akan membunuh sembarang orang. Saat malam tiba, Kenshin menemui Katsura karena dia diserang orang misterius dan tahu tentang Batosai. Katsura pun menduga kalau ada pengkhianat di kelompoknya. Shin pun berpindah memperlihatkan Kenshin membunuh sekelompok orang kesogunan. Saat dia pulang ke penginapan dan membersihkan darah, Tomoe pun datang dan bertanya apakah Kenshin akan terus membunuh. Lalu Tomoe pun pergi. Saat Tomoe sendiri, Katsura datang dan mengatakan alasan Kenshin untuk membunuh, dan Katsura juga berpesan agar Tomoe tidak menjadi penghalang untuk Kenshin dan tujuan mereka. Di markas Shinsengumi, Saito berhasil menginterogasi anak buah Katsura dan mendapatkan info rencana dari Katsura. Mereka pun berencana menangkap semua anggota dari Katsura itu. Di malam hari, mereka berhasil menangkap dan membunuh sebagian anggota Katsura. Kenshin yang mengetahui itu langsung berlari menuju tempat itu. Saat di jalan, dia dihadang anggota Shinsengumi dan mereka bertarung.
Di tengah pertarungan, anggota Katsura yang lain datang, mengatakan kalau Katsura selamat dan mengajak Kenshin untuk pergi. Saat di dalam penginapan, Kenshin yang sedang tidur didatangi Tomoe. Kenshin yang terkejut hampir saja membunuh Tomoe. Di situ Kenshin terlihat sangat frustasi. Tomoe pun berkata, dia akan lebih lama bersama Kenshin bertujuan untuk menguatkan Kenshin. Tiba-tiba penginapan itu pun disergap Shinsengumi, tapi mereka berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Katsura yang menyarankan untuk bersembunyi dulu dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Katsura pun menyuruh Tomoe untuk menemani Kenshin dan berpura-pura sebagai istri Kenshin. Di tempat mereka bersembunyi, mereka hidup damai dan menjadi petani. Di sini, Kenshin mulai merasakan kedamaian di dalam hatinya. Suatu hari temannya datang dan mengatakan situasi sekarang sedang semakin kacau, lalu dia pun pergi. Di tengah perjalanan, ternyata dia bertemu utusan bayangan dari Shogun. Ternyata dia adalah pengkhianatnya selama ini. Di sini, Enishi adik Tomoe disuruh mengunjungi Tomoe dan mengatakan kalau agen Shogun ada di dekat mereka dan bersiap membunuh Kenshin. Karena Tomoe mulai suka pada Kenshin, Tomoe pun tidak jadi balas dendam kepada Kenshin, lalu menyuruh Enishi untuk pergi. Di situ Tomoe pun menceritakan kisah hidupnya, dan disinilah mereka mengungkapkan perasaan mereka. Saat pagi, Tomoe pergi dan meninggalkan Kenshin yang masih tertidur. Di saat Kenshin mencari Tomoe, tiba-tiba teman Kenshin datang dan mengatakan kalau Tomoe adalah mata-mata, lalu mengatakan semua hal tentang Tomoe. Tanpa Kenshin sadari, ternyata dia itu juga mata-mata. Di tempat persembunyian agen itu, Tomoe mati-matian membela Kenshin. Tetapi agen itu tetap tidak menghiraukannya. Selama ini, Tomoe hanya menjadi alat untuk membunuh Kenshin dengan cara melemahkan mentalnya. Dengan pikiran frustasi, Kenshin pergi ke tempat mereka. Di tengah perjalanan, mereka menghalau Kenshin dan berniat membunuhnya. Mereka pikir kondisi Kenshin yang frustasi akan mudah dibunuh. Ternyata tidak. Kenshin berhasil mengalahkan mereka, meski Kenshin harus luka parah dan pandangannya terganggu. Akhirnya, Kenshin berhasil menemui agen itu dan bertarung dengannya. Di saat Kenshin kewalahan dan akan dibunuh, tiba-tiba Tomoe datang untuk melerai mereka. Dan tak sengaja terkena tebasan dari Kenshin karena mata Kenshin sedang terganggu. Disinilah luka kedua Kenshin didapat. Di saat Tomoe akan mati, yang dengan sengaja Tomoe menggoreskan pedangnya di pipi Kenshin yang akhirnya menjadi ciri khas dari Kenshin. Keesokan harinya, Katsura memberitahu mata-mata mereka yang selama ini adalah temannya sendiri. Dan Katsura pun meminta Kenshin untuk ikut berperang demi mengalahkan Shogun. Kenshin pun menuruti perintah Katsura karena sumpahnya sendiri dan akan berhenti membunuh setelah era baru tiba dan menepati janjinya kepada Tomoe. Saat perang dimulai, Kenshin membunuh banyak orang dan mereka berhasil menggulingkan era keshogunan. Di situ Saito mengatakan kalau perang ini belum berakhir. Lalu, Kenshin pun menancapkan pedangnya ke tanah yang berarti mendandakan dia akan menepati janjinya untuk berhenti membunuh. Lalu, Kenshin pun pergi dan film pun selesai. Terima kasih.